Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, untuk bersedia terima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Hai, anak-anak sekolah minggu, shalom. Masih ada sukacita? Ya, tentunya pasti luar biasa ya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh dipertemukan kembali melalui video kali ini di ibadah sekolah minggu Jemaat Bawah Karaeng. Nah, kali ini Miss Le yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Nah, pasti semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Semuanya sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Sudah sarapan belum? Ya, kalau sudah mandi, sudah sarapan, tentunya sudah siap untuk beribadah. Nah, semua bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah. Miss Lea minta semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah harus duduk yang rapi. Nanti kalau Missnya suruh berdiri baru berdiri, jangan lari-lari ya. Oke deh, kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, semua lipat tangannya, tutup mata, duduk yang manis. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sepanjang malam hingga kami boleh bangun menemui pagi yang baru ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya ya Tuhan, agar ibadah kami ini ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan bisa turut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang
sekolah minggu masih bersemangat untuk memuji Tuhan? Masih? Ya tentunya harus semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, Miss Lea mau tanya dulu, siapa yang pernah lihat gunung di sini? Angkat tangannya, yang tinggi. Ya, kalau gunung itu bisa pindah atau enggak? Ataukah bisa hilang? Tidak bisa ya. Ya, tentunya sama dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan anak-anak sekolah minggu dan semua anak-anak Tuhan. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Nah, persembahan anak-anak sekolah minggu di rumah bisa dikasih masuk dalam amplopnya, dan nanti di gereja orang tua atau anak-anak sekolah minggu yang bisa datang ke gereja untuk dikumpulkan. Oke, kita menyanyi memuji Tuhan, beri syukur. Kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, kita mau berdoa untuk persembahan dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Miss Tisha. Nah, semua lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan dari ibadah kami ini ya Tuhan. Kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan untuk Tuhan dalam pelayanan sekolah minggu ini ya Bapa. Berkati persembahan kami yang kami telah berikan, biarlah persembahan ini boleh dapat digunakan dan dipakai dalam pelayanan sekolah minggu di Jemaat Bawah Karaeng di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Tisha ya Tuhan. Berkati Miss Tisha, biarlah boleh berkata-kata seturut dan kehendak Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu kami boleh mengerti dan memahami akan isi dari kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Doa kami, syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
berbuah, berbuah, berbuah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Tisha. Semua duduk yang manis, duduk yang rapi. Miss minta semua anak-anak sekolah minggu mendengarkan dengan baik, pasang telinganya baik-baik, karena firman Tuhan ini pasti sangat menarik untuk kita semua. Oke, silakan Miss Tisha. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik ya. Wah, Miss Tisha senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi untuk beribadah. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya sudah siap? Sudah siap? Ya, semuanya pasti sudah duduk yang manis ya, duduk yang rapi, sudah siap untuk mendengarkan cerita. Nah, cerita kita minggu ini masih ada kaitannya dengan cerita dari minggu-minggu yang lalu. Nah, masih ada yang ingat minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Minggu lalu, minggu-minggu yang lalu, cerita tentang apa ya? Betul, ceritanya tentang Musa. Nah, jadi Tuhan itu sayang sekali dengan bangsa Israel dan Musa. Di dalam perjalanan Musa dan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan selalu memelihara mereka. Dan Tuhan juga menghendaki agar bangsa Israel selalu taat kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan memanggil Musa ke sebuah gunung. Nama gunungnya itu Gunung Sinai. Coba kita sebutkan sama-sama. Apa nama gunungnya? Gunung Sinai. Ya, pintar sekali ya. Nah, Musa dipanggil sama Tuhan di sebuah gunung namanya Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itu Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan memberitahukan kepada Musa hal-hal apa saja yang bangsa Israel harus taati kalau sudah sampai di tanah Kanaan. Nah, yang pertama, Tuhan bilang begini ke Musa. Kalau kamu sudah sampai di tanah Kanaan dan kamu bekerja di sawah atau di kebun, kamu harus istirahat. Untuk apa? Untuk mengembalikan tenaga kamu, ya. Jadi, kamu harus menghitung. Tahun pertama kamu bekerja, tahun kedua bekerja, tahun ketiga, tahun keempat bekerja, tahun kelima sampai tahun keenam kamu bekerja. Tetapi kalau sampai di tahun ketujuh harus istirahat. Karena apa? Karena kamu harus mengembalikan tenaga kamu. Ya, jadi Tuhan menghendaki mereka harus beristirahat di tahun yang ketujuh. Nah, Tuhan lagi bilang, kalau kamu sudah sampai ke 7 kali istirahat, 7 kali istirahat berarti tahun selanjutnya itu adalah tahun ke-50. Ya, jadi tahun ke-50 itu disebut dengan tahun Yobel. Coba semuanya anak-anak sekolah minggu katakan Yobel. Tahun Yobel. Ya, pintar sekali ya. Jadi di tahun ke-50 itu disebut sebagai tahun Yobel. Nah, di tahun Yobel itu Tuhan menghendaki agar semua orang berbagi kasih kepada sesamanya ya. Jadi di tahun ke-50 itu disebut sebagai tahun Yobel. Tuhan menghendaki agar semua orang itu untuk berbagi kasih kepada sesamanya. Nah, kemudian hal yang kedua yang Tuhan sampaikan kepada Musa, bahwa kamu harus menyembah Tuhan dan harus hidup menurut kehendak Tuhan supaya
Tuhan memberkati kamu ya. Jadi yang kedua, Tuhan menghendaki agar semua orang menyembah Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita semua ya. Yang ketiga, apa yang ketiga yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Bahwa kalau kamu berjanji, kamu harus menepatinya. Jadi kalau kamu berjanji, janji itu harus ditepati ya. Karena Tuhan mau semua orang, kita anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang setia ya. Nah, kalau janji itu di Alkitab dinamakan sebagai nasar. Oke, jadi kalau kita berjanji atau bernasar itu harus ditepati ya. Nah, setelah Tuhan berfirman kepada Musa untuk menaati segala hal yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa, Musa pun menyampaikan hal tersebut kepada bangsa Israel untuk ditaati. Dan bangsa Israel pun melakukannya dengan baik. Ya, sama seperti kita ya, anak-anak sekolah minggu, sama seperti Musa dan bangsa Israel, Tuhan juga menghendaki kita untuk selalu setia kepada Tuhan, menepati janji kalau kita berjanji ya. Misalnya begini, mama kasih kita uang persembahan 2.000. Nah, 2.000 itu masukkan semua untuk persembahannya. Jangan 1.000 dipakai untuk beli gula-gula, 1.000-nya lagi baru dikasih masuk di persembahan. Nah, enggak boleh ya. Jadi kalau 2.000 dikasih 2.000 juga dimasukkan ke dalam persembahan. Seperti yang Miss Astrid sampaikan minggu lalu, bahwa kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan itu miskin, tetapi sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena semua berkat yang kalian miliki, yang Miss Tisa miliki, yang papa mama miliki, itu semua asalnya daripada Tuhan. Nah, sama lagi seperti halnya sekarang, pasti banyak Min yang bosan di rumah, pasti bertanya, Min, "Ih mama, kapan kah ini saya sekolah? Mama, kenapa saya tidak boleh pergi sekolah ketemu sama bapak ibu guruku? Kenapa saya tidak boleh pergi ke gereja untuk ketemu sama miss-missku dan ser-serku? Mau sekali maka ini ketemu, rindu maka sama dia." Nah, mamanya pasti bilang, "Ih, enggak boleh, kita belum boleh keluar dari rumah, enggak boleh dulu sembarang-sembarang keluar ya, karena di luar itu masih banyak virus. Jadi kita harus mengikuti aturan pemerintah, harus taat, harus di rumah saja. Kalau memang harus keluar rumah, ikut mama sama papa keluar rumah, harus tetap pakai masker, harus jaga jarak, harus rajin cuci tangan supaya kita tidak terserang sama virus. Virus apa itu namanya? Virus corona ya. Oke, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Imamat pasal 25 sampai pasal yang ke-27. Nanti bisa dibaca di rumah. Untuk yang belum bisa membaca, bisa minta tolong ke papa atau mamanya untuk dibacakan. Oke, sekian dari Miss Tisa ya. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, pastinya sangat menarik, ya kan? Iya, pasti sangat menarik karena firman Tuhan selalu mengajarkan kita berbuat kebaikan, berbuat baik kepada semua orang. Ya, kita memuji Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan. Oke, semuanya sudah siap untuk berdoa ya. Kita mau berdoa syafaat. Duduk yang manis, duduk yang rapi ya. Jangan korek-korek temannya di kiri kanan atau kakaknya atau adiknya ya. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih kami sudah boleh beribadah.
Dan tadi kami juga sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih kami masih boleh bermain, masih boleh belajar. Meskipun sekarang kami hanya boleh belajar dari rumah, tetapi kami bersyukur untuk setiap kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan mereka kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami, dalam mendampingi kami melalui hari-hari kami. Tuhan juga berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha dan kerja keras yang Mama Papa kami lakukan ya Bapa, agar itu semua boleh menghasilkan berkat yang asalnya daripada-Mu saja ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam 1 minggu yang lalu ada yang berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang boleh mereka alami. Terima kasih untuk 1 tahun yang lalu yang boleh dilalui dengan baik. Dan Tuhan kiranya mau tetap menyertai mereka dalam menjalani hari-hari mereka ke depan. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan tolong jaga mereka, Tuhan tolong sembuhkan. Kiranya melalui perawatan dari papa mama, melalui obat-obatan, itu semua boleh menghasilkan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu ya Tuhan, di luar sana banyak sekali virus yang menyebar. Tuhan tolong agar virus itu segera hilang. Dan nantinya kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali bersekolah. Tuhan tolong juga para dokter, para perawat, tim medis, berikan kesehatan, kekuatan selalu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Ini doa kami ya Bapa yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua berdiri, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Ya, semua lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus ibadah kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ingatkan tetap jaga kesehatan, cuci tangan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak sama teman-temannya dan orang-orang di sekelilingnya. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dah, Tuhan Yesus berkati.